Oke, selamat pagi ya. Video kali ini bahasannya agak berat ya. Agak berat. Agak berat jadi dalam arti bukannya berat beneran ya, tapi agak dalam. Jadi begini, saya cerita dulu ya sebagai previewnya. Kemarin ada yang berkomentar di YouTube saya bahwa soal LED sorotan atas bawah, sorotan samping ya. Jadi kita preview dulu apa itu sorotan samping ya. Nah, sorotan samping itu seperti ini. Jadi ini hanya sebagai contoh aja, LED-nya pasti ada 4. Kebetulan ini tipenya adalah XHP 50, jadi samping. Jadi dia nyalanya menyamping ya. Di sebelah sisi sini ada LED, sebelah sisi sini juga ada LED. Jadi kalau dipasang di mobil, nah dia begini jatuhnya ya, menyamping LED-nya. Ya. Ini adalah salah satu tipe LED sorotan samping dan yang paling banyak dipakai ya. Tipenya menyamping. Oke. Nah, satu lagi adalah LED sorotan atas bawah. Ini LED sorotan atas bawah. Jadi kalau dia dipasang begini. LED-nya satu di atas, LED-nya satu di bawah. Ya. Jadi pasang begini. Jadi satu di atas, satu di bawah ya. Jadi kita harus tahu dulu bedanya. Sorotan samping, sorotan atas bawah. Ini yang paling familiar ya, atas bawah atau samping. Ada tipe lain yang sorotannya ada 3 macam, 3 sisi, 6 sisi. Kalau menurut saya itu tidak bakal bagus ya. Tidak bakal bagus, tidak bakal dapat cut off-nya ya. Jadi saya tidak pernah bahas. Saya ngomong apa adanya, jujur, to the point. Saya sifatnya orangnya nggak pernah mau nggak mau bilang barang jelek kita bilang bagus segala macam. Saya orangnya belak-belakan gitu ya. Kalau saya bilang jelek ya jelek, saya bilang bagus bagus. Video yang saya rekam ini juga hasil produksi saya sendiri ya, tidak ada edit-editan. Saya tidak bisa mengedit, buang-buang waktu gitu ya, mengedit ini. Jadi apa yang saya videokan ini adalah murni langsung keluar dari mulut saya ya. Waduh, ini kok ada emitter banyak banget nih. Kantongnya mana nih keluar? Tuh, ada emitter. Ini orang kalau nggak paham di meja saya dibuang-buangin nih, padahal ini berharga loh. Oh, emitter. Emitter VRZ itu. Jadi saya orangnya to the point ya, tanpa basa-basi. Kalau saya bilang jelek jelek, bilang bagus bagus. Jadi ada yang berkomentar juga bahwa saya bahasnya muter-muter, saya harus pakai skenario, harus pakai teks. Buset, saya bikin video ini istilahnya hobi gitu ya. Jadi apa yang kata-kata yang keluar dari mulut saya ya apa yang dipikirkan saat ini. Jadi bukan pakai teks pidato seperti pidato gitu ya. Ada yang berkomentar saya gitu, harus pakai teks pidato katanya, harus dibikin skrip. Buset, itu saya mau jadi YouTuber serius kali ya. Saya hanya mereview satu produk LED, masa saya harus pakai skenario gitu ya. Saya rasa orang itu hanya berlebihan. Saya keberatan dikomentarin harus pakai skenario, harus pakai teks gitu ya. Apa yang keluar dari mulut saya adalah apa yang saya pikirkan saat itu. Jadi saya tidak perlu pakai teks. Oke, ada yang pertanyaan menggelitik, bukan menggelitik sih, bagus juga selama ini ya. Jadi dia meragukan atau masih tanda tanya juga, saya nggak tahu. Pokoknya intinya adalah soal sorotan samping dan sorotan atas bawah. Saya di depan saya ini saya deskripsikan ada 2 buah LED jagoan saya nih. Ini LED adalah LED modif ya, saya pakai sendiri di mobil. Jadi LED modif tidak dijual di pasaran. Lihat drivernya, lihat chipnya beda. Ini tidak ada. Ini XHP 70 second generation, ini XHP 50 first generation ya. Jadi ini LED adalah hasil modif saya ya, customize. Jadi LED terterang pada saat ini. Saya berani adu dengan LED manapun yang bermerek gitu ya. Nah, di sini adalah halogen. Ya. Halogen H4. Ya, halogen H4 adalah utuh seperti ini ya. Kalau kita udah pecahin bolangnya, kita udah pecahin belingnya, dalamnya seperti ini. Ya. Kita harus tahu ini adalah bagian low beam yang atas.
Yang ada payungnya ini low beam, yang bagian bawah ini high beam ya. Low dan high. Jadi karena H4, kita bahas H4 ya. Yang bagian sini adalah low beam, bagian sini adalah high beam ya. Oke, halogen dulu, paham dulu. Jadi jangan saya bilang diulang-ulang. Jadi saya ulangi karena udah diulang-ulang aja masih banyak yang belum paham gitu ya. Jadi ini bagian low beam, ini bagian high beam ya. Low beam, high beam. Nah, kita lihat di sorotan samping. Bagian atas adalah bagian low beam, bagian bawah adalah bagian high beam. Bagian sebelah sini juga low beam, bagian sebelah sini high beam. Jadi karena dia menyamping ya, LED-nya dipasangnya menyamping gitu ya. Oke. Ini LED sorotan atas bawah. Ya. Ini bagian low beam, ini bagian high beam ya. Anda lihat dari samping, yang ini lebih tinggi, yang ini lebih rendah. Jadi ini low beam, ini high beam ya. Jadi kita harus tahu dulu, paham dulu sorotan atas bawah, sorotan samping. Nah, saya sering memvideokan output power dari LED-nya ya. Kita setkan selalu begini. Jadi LED ini untuk tipe sorotan samping ya, LED ini menghadap ke luxmeter. LED yang ini menghadap ke saya, itu menghadap ke luxmeter. Nah, dia keberatan begini. Kalau terbaca di luxmeter 2000, artinya kan kalau sorotan samping ada 2, berarti ada 2000 juga ke sini. Jadi 4000 dia bilang, ya. Jadi 2000 ke situ terukur karena dia ada 2 sisi, berarti ke situ 2000, ke sini 2000. Ya, logikanya memang benar. Karena kan ada 2 sisi, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sedangkan kalau sisi sorotan atas bawah ya, kita taruh begini, terbaca 2000. Ya berarti cuma 2000 doang dong sinarnya, tidak 4000. Jadi logikanya menang dia. Seperti itu ya. Jadi ada yang berkomentar seperti itu. Karena ini sorotan samping, jadi ada yang ke sono dan ada yang ke sini. Jadi kalau terbaca 2000 berarti adalah LED ini bisa 4000. Dan LED ini kalau ini terbaca cuma 2000 ya cuma ke sono aja. Yang kesininya kan untuk high beam ya. Jadi tipe sorotan atas bawah pasti kalah dia bilang. Lebih terang tipe sorotan samping kiri kanan. Ya, seperti itu dia bilang. Nah, kita akan cek faktanya bagaimana. Nah, Anda bisa tonton di video saya nih selanjutnya nih. H4, kita ukurnya bagaimana kalau H4? H4 kita selalu pasti ngukur begini. Kita nyalakan, terbaca berapa di lux? 600, 700 lux. Ya, seperti ini ngukurnya. Seperti ini ngukurnya H4 ya kalau untuk sorotan atas bawah. Jadi ini chip arahin ke sana. Ini juga pijar halogen arahin ke sana. Nah, sedangkan kalau yang tipe sorotan samping selama ini kita mengukur adalah begini. Satu sisi. Nah, sebenarnya kalau bilang mau dikali 2 sinarnya, karena terbaca ke situ 2000, terbaca ke sini 2000, cara mengukur begini sebenarnya salah dong untuk tipe sorotan samping. Bener nggak? Salahnya kenapa? Harusnya adalah begini ngukurnya. Bener nggak? Payungnya menghadapin ke sono. Ini payungnya menghadapin ke sono. Nah, ini body ini menghadapin ke sono. Harusnya mengukurnya begini. Paham nggak? Tapi kan selama ini saya ngukurnya adalah samping begini. Jadi kita itu adalah mengukur power kekuatan chip. Gitu loh. Kita tidak bisa mengukur dengan cara lain. Itu ya, dengan cara lain karena kita tidak punya lumens meter. Lumens meter itu alat yang seperti bola, harganya mahal bro. Bukannya saya nggak mau beli, 7 juta itu. 7 juta itu dolar waktu itu masih stabil. Sekarang dolar udah di atas 14.000 gitu ya. Itu harganya mahal sekali. Ya naik pasti. Belum bea cukai segala macem. Ya barang 7 juta di bea cukain mau berapa itu? Kira-kira 10 juta sampai di Indonesia ya. Mahal bro alat lumens meter, bentuknya seperti bola, terus di dalamnya saya ada lubang, bolamnya masukin, saya tahu mahal, makanya saya nggak beli gitu ya. Nah, saya cuma punya like meter, lux meter yang harganya murah. Anda bisa coba sendiri di rumah
pakai handphone Anda, Android, cari di Google Play Store, Luxmeter, Likmeter. Anda bisa sebenarnya ngetes juga seperti saya. Handphone Anda taruh di sini, Anda bikin jarak dari sini sekitar 30 cm atau 60 cm, ukur, oh LED A segini, oh LED B segini gitu ya. Tapi hasil Anda ya Anda yang tahu, untuk LED Anda tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Kenapa? Karena handphonenya kan berbeda, jaraknya berbeda gitu ya, seperti itu. Ngerti? Kalau nggak ngerti saya ulang ya. Jadi ada yang keberatan, bukan keberatan sih, masukan atau kritik ke saya. Nah, itu kritik yang bagus ya, kritik mengenai ilmu, bukannya kritik mengenai cara pembawaan saya. Saya orangnya ngomongnya apa adanya, belak-belakan. Ada orang bilang saya galak, ada orang bilang saya lu nggak niat jualan, ada bilang orang saya ini itu, terserah, nggak masalah. Intinya adalah ya sifat saya orangnya begitu, ngomong apa adanya, keras, kenceng. Mungkin ada orang bilang, wih galak amat sih lu bro, lu nggak niat jualan ini ono, mana mungkin customer lu datang kalau lu ngomongnya begitu. Ya namanya sifat orang, kita ngomong apa adanya, padahal kita mah biasa-biasa aja ya, karena saya ngomongnya begitu. Sama anak saya pun, saya ngajarin pun begitu, bisa nggak, kalau nggak bisa ulang gitu ya. Ya jadi saya ulang, pengukuran yang selama ini kita ukur adalah kalau LED sorotan atas bawah adalah mengarahkan ke situ, halogen adalah mengarahkan ke situ. Sedangkan tipe LED sorotan samping mengarahkannya begitu. Seharusnya kalau mau dikali dua atau berbicara pembelaan terhadap tipe sorotan samping, sebenarnya tipe sorotan samping diletakkannya bukan begini, tapi diletakkannya harus begini dong ya. Ngerti nggak? Paham? Jadinya jangan sampai salah bahwa wah sorotan samping berarti kalau 2000 lux berarti kali 2 4000 dong, lebih terang dibandingin yang ini. Enggak, karena cara pengukurannya gitu ya. Cara pengukuran saya adalah metodenya seperti ini, ada wattmeter dan luxmeter. Jadi kita adalah mengukur power dari chip dulu gitu. Ada orang bilang, bos dipasang dong di reflektor. Iya, saya juga tahu, paham harus dipasang di reflektor, tapi hasilnya nggak valid kalau menurut saya di reflektor gitu ya. Kenapa? Karena sudah dipantulkan. Yang kita praktekkan selama ini adalah mengukur power gitu loh, mengukur kekuatan chipnya dulu. Makanya di video saya sebelumnya saya sudah ngomong, LED powernya besar, tapi kalau fokusnya nggak bagus juga percuma, Anda nggak bakal dapat hasil di jalan bagus. Nah makanya untuk dari itu, beli dengan saya sudah mencoba atau kita sudah adjust. Nah itu poinnya gitu ya. Jadi LED powernya besar belum tentu cocok juga di mobil Anda. Makanya jangan selalu beli misalnya LED ini, wah tidak cocok di Innova gitu ya, jangan beli gitu. Lebih baik kita pilihkan mana yang cocok untuk ke reflektor mobil Anda gitu. Jadi, tapi kan dari video saya Anda sudah tahu, oh powernya sekian, wattnya sekian, luxnya sekian, dari power chipnya, dari power dari drivernya itu ya. Cocok tidak cocok reflektor mobil Avanza, Innova, Expander ya itu urusan saya. Jadi saya ada daya untuk menjual gitu ya. Kalau saya open semua, orang bukan beli sama saya, orang belinya sama orang lain gitu ya. Nah itulah kenapa saya hanya mengukur power gitu ya. Sebenarnya untuk di reflektor Anda konsultasi ke saya lebih private gitu ya, karena saya berharap Anda beli dengan saya gitu ya. Jadi kita ada daya tawar menawar gitu. Jadi supaya Anda menghubungi saya untuk bertanya, oke jadi nggak, beli nggak gitu ya. Jadi jangan sampai salah paham. Kita open semua di internet, di YouTube, tapi kan ada bagian tertentu yang kita harus punya daya jual gitu ya. Kalau kita tidak punya daya jual, ya sama aja Anda tidak menjual barang, Anda cuma ngoceh-ngoceh doang di YouTube ya, seperti itu. Jadi intinya adalah saya punya know-how. Jadi saya tahu cara kerjanya, jadi saya tahu cara mengukurnya, bagusnya, terangnya seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai salah paham bahwa LED ini harus diukur 2 kali. Oke, kita sekarang praktekin deh ya. Terus terang ini LED adalah modifikasi semua. Ini adalah LED paling terang sejagat. Anda bisa lihat di YouTube saya. Sebelumnya saya sudah bahas ini review. Ini saya pakai sendiri di mobil Expander ya.
Jadi ini LED bukan LED abal-abal. Nah, kipasnya pun kita udah modif kencang sekali ya. 49 watt, 51 watt low beam. Jadi kalau kita mengukur kekuatan chip begini ya, 3100 ya. Kita pasang di sini 3100. 3100 ini kita matikan dulu. 3100 ini adalah posisinya begini. Jadi chip mengarah ke luxmeter langsung 3100 ya. XHP 50 first generation 20 watt kali 2 ya. Jadi terbaca 50 watt karena ada efisiensi driver, nggak ada masalah. Tapi maksudnya adalah kita mengukur dari sini ke situ. Tadi terbaca 3100. Nah, ada orang bilang berarti LED ini adalah mestinya 6200 karena kenapa? Ke situ 3100, ke sini 3100. Iya, kalau ngukurnya begini. Ya, kalau ngukurnya begini. Jadi kita mengukur kekuatan chip. Benar 3100 kali 2, tapi idealnya adalah ini mesti diukurnya adalah begini. Ya, paham? Nah, kita akan uji. Kalau begini, tadi mati yang sebelah kanan, soketnya ini nih kurang kenceng. Nah, ini kita ukur begini. Nah, kalau begini luxnya kecil tuh. Kebaca nggak? Cuma 56. Apalagi ini kan ada garis kosong tuh, ya. Nah, ini terang lagi. Nah, ini terang lagi. Ya, kalau kita mengukur begini ya cuman 50 tuh luxnya, tidak bisa diukur. Jadi kita nggak tahu dong kekuatan chipnya berapa. Ini cuma 50 tuh. Ya. Tuh. Nggak bisa diukur kalau begini. Jadi tetap kalau menurut saya adalah bukan kali 2. Ya tetap segitu. Karena LED ini kan dibikin tipe sorotan samping dan tipe sorotan atas bawah. Makanya ini ada juga yang bikin 3 sisi, 2 di atas, segitiga, 1 di bawah, macam-macam ya. Jadi kita hanya mengukur kekuatan chip. Ya, bukan mengukur kali 2 kekuatan di reflektor. Nah, misalnya kalau ini dipasang di reflektor, iya kekuatannya kali 2 karena di sini 3100, ke sini 3100, jadi bisa 6100. Ya mungkin saja ini bisa lebih terang dibandingkan tipe ini. Tapi kalau ini nggak cocok di reflektor Anda, ya belum tentu ini bagus. Lebih bagus ini, gitu ya. Ngerti nggak? Kira-kira saya ngomong, kalau nggak ngerti saya ulang. Kalau nggak ngerti Anda komen di bawah dan nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Jadi ada orang berkomentar kebiasaan saya diulang-ulang ya, karena saya kadang-kadang dijelasin satu kali aja ya, belum masuk orang otaknya gitu ya. Tapi mungkin memang yang berkomentar saya berulang-ulang mungkin dia cerdas gitu ya. Jadi satu kali dikasih tahu dia paham. Nah, kita ukur. Sekarang yang ini ya. Nah, 5600 dengan satu buah chip gitu ya. Tuh, hadap sana aja. Jadi ini bukan menghadap begini. Tuh, bukan. Tapi menghadap sana satu. Jadi kita adalah mengukur power dari chip ya. Power dari chip selama ini. Power dari chip kita ukur dari watt dan lux. Ya. Mau sisinya mana terserah, mau diputar-putar sebenarnya Anda mau bilang kali 2 juga boleh. Tapi kalau kita mengukur mengadunya ini begini ya ini 0. Kalau begini ya benar kita mengukur power chip. Kita mengukur power chipnya dia tadi 5600, kita mengukur power chip dia 3100. Ya, logikanya seperti itu. Nah, Anda bilang ini 3100 kali 2 karena dia ke sono dan ke sini, ya boleh aja itu bisa mengukur power dari output reflektor gitu ya, bukan yang mengukur power dari chip. Selama ini kita adalah mengukur power dari chip gitu ya. Terangnya LED itu kita harus ukur powernya dari chip. Power dari chip dan power dari driver. Chipnya bagus, gede, drivernya kecil juga outputnya kecil gitu ya. Nah, sekarang yang halogen. Nah, yang halogen pun kita mengukur begini.
Bukan begini loh ngukurnya. Jadi Anda lihat tuh. Jadi halogen itu yang kita ukur begini arahnya. Ada payungnya arahnya ke sono. Bukan begini loh. Ya. Jadi harus paham. Bedanya tipe sorotan samping dan tipe sorotan atas memang sulit untuk dibilang terangan mana, karena saya mengukur adalah power chip. Jadi bukannya dipasang di reflektor terus diukur pakai luxmeter, bukan gitu ya. Karena kalau kayak begitu menurut saya errornya besar. Yang benar adalah mesti pakai lumens meter, pakai bola seperti itu ya, kita ukur, kita masukin. Jadi keseluruhannya terbaca, tapi alat itu mahal ya. Kalau ada yang mau nyumbangin saya sih boleh. Ya, jadi kalau halogen kita ngukurnya, bentar saya pasangin dulu deh kabelnya ya. Soalnya agak-agak susah nih. Oh ya, ada yang berkomentar harus pakai tripod. Iya, saya tahu tripod. Saya yang belum beli. Saya belum beli tripod, bro. Dan saya juga nggak tahu mesti beli yang kayak gimana. Karena saya boleh dibilang YouTuber ecek-ecek lah, bukan YouTuber sejati, karena saya cuma sebagai hobi aja mereview gitu ya. Jadi Anda harus paham. Saya hobi mereview bohlam LED gitu ya, dan hobi saya upload dikit lah. Ya, kita lihat nih seperti ini, ya kita ngukurnya seperti itu ya, hanya 600, 700. Ya, tuh 640. Kita ngukurnya ini lihat tabungnya itu ke arah sana. Nah, sekarang kalau kita ngukurnya ke sini, nah 400. Tuh, beda ya. Jadi kalau kita mau mengukur ke arah miring ya 400 ada. Tapi kalau kita ngukurnya ke arah sana, 600-an gitu ya. Jadi kita ukurnya kemana gitu arahnya. Jadi bukannya dikali 2, bro. Ya, sedangkan ini aja juga nggak dikali 2. Sedangkan kalau diukur begini dia bisa miring ke situ 400. Sedangkan kalau kita ukurin ke arah sana 600. Jadi bukannya 400 kali 2 loh. Karena ke sono juga, karena ke sini juga, jadi kali 2 bukan. Itu ya, jadi harus paham. Jadi bukannya kita mau ngibulin kalian atau bagaimana, kita di sini bikin begini sebenarnya mereview itu mengedukasi juga ya. Kadang-kadang begini loh, kasihan dengan orang percaya dengan yang tertulis di dalam box. Ya, percaya itu sudah di dalam box. Ditulis lumennya sebesar-besarnya, wattnya gede-gedenya, tapi nyatanya song gitu ya. Nah, kita akan mengukur ini sebentar. Ya, sebentar, Pak. Kita akan ngukur juga dari sebelah ya. Tadi ada tamu, makanya kadang-kadang video saya adalah hasil potongan ya, bukan hasil potongan. Hasil sambung menyambung karena berhenti stop dan kita gabungkan ya. Jadi ada yang orang bilang saya ulang-ulang ya, karena video saya sebenarnya hasil sambung menyambung gitu ya. Dan saya katanya diharuskan membuat skrip, membuat naskah, buset kayak saya mau pidato negara aja gitu ya. Enggak lah ya, Anda senang Anda follow, Anda nggak senang ya tidak usah follow. Nah ini kalau ini tuh samping angkanya masih ada 1000-an ya, kalau kita ngukur nyamping seperti ini. Oh ya 1700 tuh kalau kita ngukurnya nyamping ya. Tapi kalau kita ngukur begini 5000-an. Kalau kita ngukur begini 1700-an tuh ya. Jadi makanya teknik mengukur itu ada macamnya, tapi sebelum kita tayangkan, sebelum kita istilahnya demonstrasikan, kita juga sudah berpikir ya. Jadi ada yang berkomentar bahwa kali dua gitu ya, enggak juga gitu ya. Oke, semoga bermanfaat ya video saya kali ini. Kalau Anda mau konsultasi, misalnya kalau Anda pengen tahu gitu ya, silakan WhatsApp ya, 0898-269-3838 ya. Yang penting Anda sopan, kita juga segan gitu ya. Kadang-kadang ada orang nanya main ngegas aja, nggak ngerti apa ya. Saya juga balesinnya males itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Jadi ini adalah LED hasil modifikasi saya ya, dengan kipas
Sanyo Denki. Ini pun Sanyo Denki. Jadi kesimpulannya ini VS ini sebenarnya terang mana sih? Dia 2 chip ya, 2 chip tapi samping, ini 1 chip tapi 1. Itu ya. Masih menjadi pertanyaan ya. Saya sih pernah nyoba ini, jujur terus terang, di expander gitu ya. Ini juga pernah coba di expander, ini pernah coba di expander. Saya sih megang yang ini. Saya lebih suka cut off-nya dibandingin tipe sorotan samping ya. Saya lebih megang sorotan atas bawah. Oke, terima kasih.